Halo, selamat siang sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas bekerja. Kembali lagi bersama saya Ferdi di program E-Kanal Simpadu PMI. Oke, teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas bekerja, di acara siang ini kita akan menyapa sahabat PMI yang ada di Singapura. Terus dengan ada salah satu instruktur dari BLK Wonojati, mantan guru mereka juga sudah hadir. Jadi untuk informasi ya teman-teman sahabat PMI atau calon pekerja migran, narasumber kita ini mereka salah satu PMI dengan program Zero Cost. Jadi mulai dari pelatihan sampai penempatan juga gratis tanpa biaya, tidak ada potong gaji juga. Oke, untuk lebih singkatnya kita sapa mereka langsung yang ada di Singapura beserta Bu Urifa. Halo, selamat siang Mbak Farah, Mbak Novi, Bu Urifa. Ya, Mas. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Ini Mbak Novi dan Mbak Farah bisa perkenalan dulu, Mbak. Monggo dikenalkan ke teman-teman di E-Kanal Simpadu PMI. Monggo. Selamat siang teman-teman sahabat PMI, saya Novi Iri Purwanti, asal saya dari Blitar. Selamat siang, nama saya Farudul Arisanti, asal saya dari Malang, Dampit. Oke, Bu Rifa, monggo bisa dikenalkan. Selamat siang, saya Ibu Rifa, instruktur dari BLK Wonojati Malang, instruktur TPMI. Oke, itu tadi sahabat PMI perkenalan singkat dari Mbak Farah dan Mbak Novi ya, dengan Bu Rifa juga. Oke, teman-teman sahabat PMI yang ada di rumah, langsung kita tancap gas saja ya. Kita tanya-tanya mereka ini yang lagi karantina kelihatannya di Singapura. Untuk awal-awal saya tanya ke Mbak Farah dan Mbak Novi, bagaimana Mbak karantina di Singapura, Mbak? Bosen kah atau jenuh? Berapa lama Mbak karantinanya Mbak di sana? Bisa dijelaskan Mbak? Bisa diceritakan? Karantina di sini 7 hari ya Mas, ini sudah masuk hari ke-6. Kalau jenuh itu pasti ada, cuma ya di sini fasilitasnya bagus, soalnya ada TV, terus ada ya AC, WiFi, lengkap Mas. Lengkap. Oke, lengkap ya. Makanan juga terjamin 3 kali sehari. Makan juga terjamin ya 3 kali 1 hari ya Mbak. Untuk makanannya cocok nggak Mbak? Untuk makanan Singapura sama Indonesia ada kendala nggak Mbak? Kalau kendala nggak begitu ya Mas, soalnya mungkin nggak berbeda jauh. Dan alhamdulillah ada label halal untuk warga Indonesia yang Muslim. Oke, siap. Oke Mbak, kalau boleh saya tahu Mbak Farah dan Mbak Novi ini udah berapa lama di karantina di Singapura Mbak? Sudah masuk hari ke-6 ya Mas. Besok kita dijemput agen langsung medikal. Oh, udah hari ke-6 ya? Iya. Berarti 7 hari aja ya karantinanya? Iya, 7 hari aja. Oke, 7 hari aja. Bu, kalau Bu Rifa sekarang ada kegiatan pelatihan apa Bu di Wonojati Bu? Ya Mas. Di BLK Wonojati ada kegiatan pelatihan apa ini Bu di bulan-bulan Januari ini? Untuk sementara ini kita masih nunggu kegiatan, kemungkinan nanti bulan 2 Mas.
Oke, Ya. bulan 2 ya. Nggih. Siap. Untuk Mbak Farah dan Mbak Novi, kalau boleh diceritakan ini Mbak ya ke teman-teman sahabat PMI, awal mula Mbak Farah dan Mbak Novi, ke Mbak Farah dulu deh. Ya. Dapat informasi dari mana Mbak bekerja ke luar negeri sampai bisa mendapatkan program Zero Cost ini Mbak? Bisa diceritakan ke teman-teman Mbak, monggo Mbak. Dulu itu saya cari-cari di internet ya Mas. Saya cari-cari, terus akhirnya ada saran suruh cari di p3tki.jatim.co.id. Saya lihat di webnya Simpadu PMI ya Mas. Oke. Terus saya lihat ada daftar beberapa PT. Lah rumah saya kan di Malang. PT yang terdekat itu BSMS. Jadi saya masuk ke BSMS itu. Oh gitu ya. Kalau yang Mbak Novi? Kalau saya sama Mbak, pertamanya cari di internet, itu di P3TKI, lalu masuk webnya. Itu ternyata saya tanya teman-teman saya yang sudah di luar, ternyata kok lewatnya PT BSMS. Jadi saya, oh ya udah yakinlah mau daftar ke BSMS gitu. Oh gitu ya. Berarti dua-duanya ini melalui info lowongan kerja di Simpadu PMI ya Mbak ya, di p3tki jatim.go.id itu ya. Oke. Nah itu teman-teman yang ada di rumah yang ingin bekerja ke luar negeri. Jika kalian ingin bekerja ke luar negeri yang aman, yang legal pastinya ya, PT-nya juga resmi. Terus ada program-program Zero Cost yang bisa dimanfaatkan agar bekerja ke luar negeri lebih murah pastinya ya Mbak ya, tanpa ada potongan biaya atau biaya-biaya lain dan tidak ada potong gaji. Nah itu bisa langsung aja dicontoh seperti Mbak Novi dan Mbak Farah, gabung atau daftarkan diri Anda di p3tki-jatim.go.id yaitu di website Simpadu PMI. Ini salah satu contoh yang dialami langsung oleh Mbak Novi dan Mbak Farah. Dia daftar ke PT BSMS ya. Kepanjangannya apa Mbak BSMS? Maaf. Berkat sukses, makmur sejahtera. PT Berkat Sukses Makmur Sejahtera yang ada di Malang ya Mbak ya. Dan PT itu juga terdaftar di website kita, PT yang resmi legal. Dan pelatihannya di BLK mana Mbak? BLK Wonojati. BLK Wonojati yang sudah hadir di sini ada Bu Urifa. Oke, Bu Urifa. Bu Urifa ini kan instruktur bahasa ya Bu ya? Bu Urifa? Bu Urifa? Halo, iya. Ya, Bu Rifa ini kan instruktur bahasa ya. Sinyalnya putus-putus. Oke. Ya, Bu Rifa, saya ulangi, Bu Rifa ini instruktur bahasa ya, Bu ya. Ya, sama keterampilan. Sama keterampilan. Lah, ada pengalaman apa, Bu, selama menjadi instruktur nanganin Mbak Farah dan Mbak Novi ini? Mereka termasuk siswa-siswa yang nurut atau yang pinter atau gimana Bu? Monggo Bu, bisa diceritakan Bu. Putus-putus Mas, ini golek sinyal gak? Banyak sinyalnya tuh kok putus-putus ya? Kurang jelas Mas. Oh iya, enggak Bu, Bu Rifa. Waduh Bu Rifa sinyalnya agak ada kendala ya. Oke, saya lanjut ke Mbak Farah sama Mbak Novi aja. Mbak, menurut Mbak Farah dan Mbak Novi, program Zero Cost ini bagaimana Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? Sangat membantu kah atau seperti apa? Harapannya juga dengan program Zero Cost? Sangat membantu ya Mas. Soalnya kita tuh sama sekali tidak dipungut biaya atau sama sekali tidak dipotong gaji. Kalau Mbak Farah, harapannya Zero Cost ini bagaimana? Harapan saya ya terus berlanjut ya. Jangan sampai ada teman-teman kita yang masuk di, mohon maaf, yang di ilegal
atau nggak resmi gitu ya kan, itu potongannya terlalu besar, juga banyak resiko, nggak ada perlindungan juga. Nggak ada OPP, nggak Iya. ada. Oke, ya. Kalau Mbak Novi gimana harapannya? Siapa program Zero Cost ini? Apa bisa berharap akan terus ada atau bagaimana, Mbak? Monggo Mbak dijelaskan. Iya, saya harap kedepannya program Zero Cost akan terus ada karena sangat membantu bagi teman-teman kita yang mungkin saat ini benar-benar membutuhkan kerja. Dan ya prosesnya memang sangat panjang tapi sangat aman, kita sangat terjamin, kita merasa aman, kita tidak ada potongan gaji, jadi mulai gaji pertama langsung utuh gitu loh Mas, jadi lebih bermanfaat ke keluarga daripada teman-teman yang ikut PT lain ada potongannya sampai berapa bulan belum bisa kirim ke rumah kan, juga kasihan yang di rumah sudah menanti, yang bekerja juga sudah capek mungkin. Kalau dengan gaji yang full, gaji utuh seperti itu kan yang kerja juga semangat. Oke, itu tadi harapan dari Mbak Farah dan Mbak Novi untuk program Zero Cost. Semoga podcast kita ini didengar oleh pemerintah pusat juga ya Mbak ya, bahwa program Zero Cost ini benar-benar sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Dan pastinya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur akan selalu bisa mengawal agar program Zero Cost ini bisa berlanjut panjang Mbak, agar semua calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bisa merasakan program Zero Cost ini. Oke, Bu Rifa udah bisa didengar Bu suara saya? Bu Rifa udah bisa didengar suara saya Bu? Bu Rifa, apa suara saya sudah bisa didengar Bu? Oke, Suara gak jelas ya. Bu Rifa nggak bisa mendengar Mas Ian ya suaranya. Ya, Oke, enggak apa-apa Bu. Suaranya lemas gak jelas ini. Ya udah Bu, nggih. Oke, saya lanjut bicara dengan Mbak Farah dan Mbak Novi kalau begitu. Mbak, mohon maaf ini ya. Kalau boleh tanya Mbak Farah dan Mbak Novi udah berumah tangga atau masih single Mbak? Saya sudah berumah tangga. Oh sudah. Alhamdulillah. Dua-duanya sudah berumah tangga juga ya? Ya. Oke. Nah, untuk salah satu persyaratan bekerja ke luar negeri kan harus ada izin dari suami ya Mbak ya? Nah, Iya. ini komitmennya harus kuat Mbak, benar-benar harus saling menjaga komitmen. Ada apa ya? Ada tips-tips nggak Mbak untuk bagi yang udah berumah tangga gini terus mau bekerja ke luar negeri, bagaimana tipsnya Mbak? Kalau menurut saya pribadi sih, ingat tujuan utama. Insya Allah pasti sukses. Tujuan utama kita datang mencari nafkah, udah nggak usah aneh-aneh, saling percaya aja. Oke, jadi niatnya ya yang diperkuat ya, sama mentalnya juga. Kalau Mbak Novi bagaimana Mbak? Iya sama Mas, tujuan utama kita keluar negeri itu untuk apa, untuk siapa, terutama untuk anak-anak, karena selalu ada yang menyemangati, jadi makin yakin untuk melanjutkan kerja di luar, anak-anak di rumah. Ya seperti itu, bekerja untuk mereka, masa depan tabungan mereka. Siap, jadi itu ya sahabat-sahabat PMI, dari sekian konten kita menyapa banyak pekerja migran yang bekerja ke luar negeri. Tujuan mereka sama, ingin memperbaiki kualitas ekonomi keluarga. Semoga harapan atau cita-cita yang Mbak Novi dan Mbak
Farah impikan bisa terwujud ya Mbak ya. Ada mungkin tujuan ingin buka usaha atau apa gitu Mbak dengan adanya bekerja ke luar negeri ini? Iya, terutama ya cari modal dulu Mas. Biar nanti bisa buka usaha di rumah sambil ya nunggu anak-anak gitu kan lebih enak. Karena memang untuk biaya pendidikan juga butuh biaya ya Mbak ya di zaman sekarang. Jadi salah satu tujuan untuk bekerja ke luar negeri mempersiapkan masa depan anak juga ya Mbak ya, agar bisa tercukupi. Oke, itu tujuan yang sangat mulia sekali dari seorang ibu. Jadi ya kita harap anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, khususnya yang bekerja ke luar negeri, balaslah perjuangan orang tua kalian, terutama ibu, dengan prestasi di sekolah, ya belajar yang benar agar yang mencari uang ini bisa tambah semangat lagi ya Mbak ya, pastinya ya. Iya. Oke, Mbak Mbak Farah dan Mbak Novi, untuk pesan atau saran dari Mbak Novi dan Mbak Farah bagi yang masih ingin bekerja ke luar negeri, ada nggak Mbak saran-sarannya Mbak? Pesan-pesannya mungkin? Kalau saran dari saya, jangan terjebak berangkat unprosedural tanpa PAP, tanpa OPP, tanpa asuransi, karena sangat akan banyak potongannya. Jadi teman-teman harap benar-benar memilih PT yang resmi, aman, dan tergiur. Iya, biasanya jangan tergiur ajakan teman biasanya. Oh gitu ya. Jadi sarannya itu tadi, dan jika ingin mendapatkan info yang benar-benar baik, tadi mengunjungi apa Mbak? Bisa dijelaskan lagi yang tadi Mbak Farah dan Mbak Novi ungkapkan, bisa diulangi? Kita kunjungi P3TKI /jatim.co.id. Oke, di webnya Simpadu PMI. Web Simpadu PMI ya. Nah, itu tadi teman-teman, bisa saya jelaskan, tekankan lagi. Jika kalian ingin bekerja ke luar negeri yang aman, legal, nggak dibohongi, nggak ada calo-caloan, ya kan? Itu langsung aja diklik atau diketik di Google Simpadu PMI, nanti akan keluar itu websitenya di p3tki-jatim.go.id, agar kalian juga bisa bekerja secara aman, nyaman, legal, dan insya Allah tujuan untuk bekerja ke luar negeri akan tercapai. Tujuannya apa? Mungkin kepingin punya modal usaha atau bangun rumah, pengen beli rumah sendiri, insya Allah tercapai dengan tekad yang kuat dan semangat yang benar-benar ingin bekerja secara baik di luar negeri pastinya. Oke, Mbak Farah dan Mbak Novi, terima kasih waktunya di siang hari ini, ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat pastinya bagi calon pekerja migran Indonesia. Tentunya salam untuk keluarga, mungkin semoga itu tadi apa yang dicita-citakan oleh Mbak Novi dan Mbak Farah bisa tercapai. Mohon maaf kalau Bu Urifa, apa udah bisa dengar suara saya Bu? Bu Urifa? Bu Rifa, apa bisa dengar suara saya Bu? Halo. Iya, Bu Rifa bisa dengar suara saya apa enggak? Iya. Enggak bisa ya, masihan Bu? Iya Mas. Iya, dengar enggak Bu suara saya ini? Bisa didengar? Dengar baik. Oke, kalau bisa didengar dengan baik. Bu, ini kan mantan siswanya ya, Mbak Farah dan Mbak Novi. Benar enggak Bu, mantan siswanya? Ya benar.
Ya. Ada pengalaman apa enggak Bu dengan Mbak Novi dan Mbak Farah? Apa mereka ini cepat diajarinya, cepat nangkepnya, cerdas, pinter? Gimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Ya. Kalau mereka ini cepat cerdas sekali. Untuk Noviri itu dia sangat cerdas di dalam berbahasa dan bekerja, juga Farah. Mereka ini dua-duanya rajin sekali Mas Ferdi. Jadi memang dari awalnya mereka juga bisa ngikuti pertama kali datang di BLK Wonojati, penyesuaian diri sampai bahasa dan kerjanya mereka pun juga pintar. Bahkan setelah lulus dari Wonojati mereka sempat bekerja ikut orang Chinese khususnya di Farah ya. Jadi informasi dari Farah apa yang sudah diberikan di BLK Wonojati diterapkan untuk ikut Cina ya Farah ya. Nah ya. Itu sangat sesuai, baik itu pola cara bekerja, memasak dan sedikit bahasa. Kemudian majikannya Farah yang di Indonesia juga orang Cina waktu PKL itu. Dan mereka waktu di BLK attitude-nya juga bagus, bisa ngikuti pelajaran dengan bagus. Itu Mas Budi, terima kasih. Oke, kalau yang Mbak Novi juga sama. Yang Mbak sama. Novi sama Novi juga. Ini cerdas, anaknya periang. Kalau Farah agak pemalu anaknya. Kalau Novi ini berani tok sudah. Oke. Istilahnya was pokoknya maju, pokoknya saya harus sukses gitu. Beranilah. Ya. Walaupun bahasa mungkin awalnya belum bisa, tapi akhirnya juga sedikit banyak memahami lah. Farah pun juga seperti itu. Oke, berarti secara bahasa juga udah mumpuni ya Bu ya. Mbak, ini kan dari apa? Oh, Bu Rifa sinyalnya jelek ini kelihatannya, langsung keputus. Bentar ya. Oh ini udah gabung lagi Bu Rifa. Mbak, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Rifa bahwa Mbak Novi dan Mbak Farah ini salah satu yang cepat menangkap untuk pelajaran-pelajaran selama di BLK. Boleh nggak ini dites perkenalan dengan bahasa Inggris ya kalau Singapura ya? Iya. Nah, tapi coba. dulu kan kita proses awalnya Hongkong, Mas. Proses awalnya Hongkong. Tapi ini kalau nanti ini di Singapura pakai bahasa apa sehari-harinya? Melayu. Oh, Melayu ya, bukan bahasa Inggris ya? Ya Melayu campur Inggrisnya ya mungkin sedikit, Mas. Kalau di BLK diajari bahasa apa untuk persiapan di Singapurnya? Inggris. Tapi kita kan belajarnya waktu di BLK itu Kantonis. Soalnya kan kita Kantonis. mau ke Hongkong. Oh, gitu ya. Gak apa-apa, coba wes pakai bahasa Kantonis. Nah, bisa nggak perkenalkan diri pakai bahasa Kantonis? Coba Mbak Novi dulu deh. Okay. Kosyong kaisu jike ngomeng hai Novi Iri Purwanti ngokamin Yisap Kausoy ngocong Britariane Lai. Ya seperti itu Mas. Oke, itu artinya apa Mbak? Aku yang nggak paham jadinya. Apa artinya Mbak? Nama saya Novi Iri Purwanti, umur saya 29 tahun. Saya dari Blitar, Indonesia. Oke, kalau coba yang Mbak Novi pakai bahasa Inggris mungkin gantian gimana? Ya. Yang Mbak Halo. Yeah. I want to introduce myself. My name Novi Iri Purwanti. I am 29 years old. I am from Blitar, Indonesia. Oke, Mbak Farah, bahasa Inggris saya Mbak, pakai bahasa Inggris. Coba Mbak, tes dulu. Iki mumpung dilihat sama Bu Rifa ini. My name is Farah Gila Arisanti. I come from Malang. I am 29 years old. Oke. Nah, itu tadi teman-teman hasil pelatihan dari BLK Wonojati di mana mereka benar-benar disiapkan secara
mental dan skill kompetensinya. Jadi bekerja ke luar negeri itu bukan pekerjaan yang mungkin selama ini dipandang kurang ya, tapi nggak gampang bekerja ke luar negeri itu. Bukan cuman bahasanya aja yang siap atau skill kompetensi yang siap, tapi mentalnya ini loh yang harus kuat. Harus bisa menjadi yang lebih mandiri ya pastinya karena di negara orang. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nanti ini gajinya berapa Mbak di Singapura Mbak? $580. Itu kalau dikuruskan rupiah berarti sekarang dolar Singapura berapa? 10.000 ya? 10.500. Berarti total nerima sekitar 6 jutaan ya? 6 Iya. juta. Bayarannya 6 juta teman-teman. Itu bukan nominal yang kecil ya. Kalau di Indonesia juga UMK masih 4 juta, tapi juga jarang yang bisa mendapatkan gaji UMK segitu. Memang keren kalau bekerja ke luar negeri, uang juga pastinya lebih besar, bayaran juga lebih besar ya pastinya. Semoga itu tadi ya Mbak Farah dan Mbak Novi, uangnya bisa ditabung, dimanfaatkan untuk keperluan keluarga dengan baik. Oke, kalau dari Bu Rifa ada pesan-pesan nggak Mbak Bu untuk mantan anak didiknya ini Mbak Farah dan Mbak Novi? Monggo Bu Rifa. Halo Mas, ya. Iya, ada saran-saran nggak? Ada wejangan atau apa nasihat untuk Mbak Novi dan Mbak Farah, Bu? Iya Mas, gak dengar. Oh, gak dengar iya. Mohon maaf Bu, berarti sinyalnya di Wonojati ini yang perlu diperbaiki kelihatannya. Jadi Bu, ya udah Bu kalau gitu, enggak apa-apa Bu. Lain waktu aja nanti mungkin kalau sinyalnya udah baik bisa next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Rifa. Mohon maaf karena sinyalnya Bu Rifa nggak kurang mendukung teman-teman. Oke, itu tadi perbincangan singkat kami dengan Mbak Farah dan Mbak Novi. Jadi ada sedikit ya bukan sedikit, besar informasi yang bisa kita dapatkan terkait proses bekerja ke luar negeri. Jadi jika ingin bekerja ke luar negeri dengan aman dan yang prosedural, daftar di p3tkijatim.go.id di website Simpadu. Oke, Simpadu PMI. Mbak Novi dan Mbak Farah, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu, lancar dan bisa finish kontrak sampai selamat lagi pulang ke Indonesia nantinya, bisa bertemu keluarga. Oke, sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah dan yang sedang beraktivitas atau bekerja, saya Ferdi undur diri. Selamat bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Jika video kita ini dianggap sangat bermanfaat dan memiliki informasi yang baik untuk kalian, jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang ingin bekerja ke luar negeri, di subscribe, like juga. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak. Yuk.